kuadratnya 4 AC, jadi negatif ya. Jadi nggak bisa dihitungnya akar kompleks ya. Itu pecahnya menjadi bentuk seperti itu. Jadi ini dipecahnya mengarah ke sudah mengarah ke bentuk yang nanti ada biasa kita lakukan di teknik pengintegralan. Jadi kalau ada seperti ini 2S kuadrat plus 10S S kuadrat dan 2S plus 5 kali S plus 1. Nah ini dipecahnya boleh menjadi S plus B dibagi ini S kuadrat dan 2S plus 5 ditambah C S plus 1. Nah jadi boleh dipecahnya menjadi seperti itu dulu, baru nanti yang ada S kuadrat plus elemen 2S plus 5 itu supaya nanti bisa ditransformasi inverse, Laplace inverse itu kan bisa ditulis kalau mau menggunakan sifat linear S-1 kuadrat plus 4 ya. Nah nanti kalau mau digeser supaya ke sinus dan cosinus, nah jadi itu bisa menjadi S-1 plus B ya. Jadi supaya nanti jadi mengarah ke ini ke cosinus, yang ini ke sinus ya. Jadi ini menjadi dua suku kan, menjadi dua suku. Jadi boleh juga. Jadi itu kalau mau dibuat ya, jadi boleh seperti itu. Nah tadi kan kalau yang sinus, sinus karena ini 4 berarti sinusnya 2. Ini boleh ditulis B-nya menjadi 2B. Ya, jadi ini juga boleh menjadi 2B ya. Jadi 2B. Tapi kalau ini toh B juga nanti nggak apa-apa ya. Jadi hasil akhirnya kan nanti juga 2 kali berapa gitu ya. Misalnya B-nya 4 ya berarti kan 2 kali 2 gitu. B-nya 8 berarti 2 kali 8 gitu ya. Jadi duanya kan untuk menyesuaikan yang 4 itu 2 kuadrat yang di bawah ya. Tapi kita bisa kalau pakai yang ini eh, ribet ya pakai yang paling atas saja ya. Jadi kalau kita pakai yang paling atas yang ini pecahnya, nah nanti hasil yang terakhir itu baru kita sesuaikan untuk untuk menginvestnya, untuk menginvestnya ya. Nah kalau pakai yang atas berarti itu kesamaannya menjadi apa? Ya terus di bawah jadi 2S kuadrat plus 10S sama dengan yang ini berarti AS plus B AS plus B kali S plus 1 ditambah C kali S kuadrat
min 2S plus 5. Ya, jadi bisa kita pakai ini dulu mungkin lebih mudah ya daripada kalau pakai yang ini yang mungkin perkaliannya jadi lebih banyak ya. Nah, kalau seperti ini kita boleh menggunakan kesamaan identitas. Jadi ini diuraikan dulu aja. Jadi ini menjadi AS kuadrat plus AS plus BS plus B ya. Kemudian di sini plus CS kuadrat min 2CS plus 5C. Nah, berarti yang ada S kuadrat A plus C dalam kurung S kuadrat. Kemudian yang ada S-nya A plus B. Ini yang ada S-nya min 2C S ditambah B plus 5C ya. Ya, jadi itu ya. Nah, dari kesamaan identitasnya diperoleh koefisien dari yang kuadrat ini berarti A plus C sama dengan 2 ya. Kemudian A plus B min 2C sama dengan 10 ya. Kemudian B plus 5C sama dengan 0 ya. Jadi koefisien identitasnya ya. Jadi ini koefisien S-nya 10 ya. Di sini koefisien S-nya A plus B plus min 2C. Kemudian konstantanya ini B plus 5C, di sini konstantanya 0 ya. Nah, ini kan bisa ditulis ya. Dari persamaan paling bawah B-nya sama dengan min 5C ya. Jadi nah, kalau ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, ini kalau kita substitusi ke persamaan 2, B-nya dimasukkan berarti A min 5C min 2C. Jadi A min 7C ya. Jadi A min 7C. Jadi A min 7C sama dengan 10. Nah, berarti yang nomor pada persamaan 1, A plus C sama dengan 2. Nah, ini kalau kita kurangkan, berarti kurang. Nah, jadi caratannya begitu kalau di bawah ya. Nah, ini berarti kan dikurangkan kan A-nya habis ya. Min 7C, min C, jadi min 8C sama dengan 10 dikurangi 2, 8-nya. Jadi ini min 8C sama dengan 8. C-nya min 1 ya. Jadi ketemu C-nya min 1. Kalau C-nya min 1, berarti A plus C sama dengan 2. Berarti hanya A sama dengan berapa? 3 ya. Hanya 3. Jadi A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, tinggal yang B ya. Jadi B plus 5C sama dengan 0. C-nya kan tadi min 1, jadi min 5. B sama dengan 5 ya. B sama dengan 5 ya. Jadinya sudah ketemu.
Jadi hasilnya saya tuliskan itu AS plus B. A-nya 3. Jadi 3S plus 5 ya. 3S plus 5. Jadi 3S plus 5 dibagi S kuadrat min 2S plus 5 ditambah C-nya min 1 ya. Min 1 per S plus 1. S plus 1 ya. Betul ya. Ya, jadi itu kan. Nah, ini kan bisa diubah ya. Ini supaya, ini kan penyebutnya kan S min 1 dalam kurung kuadrat plus 4 ya. Berarti di sini yang atasnya berarti supaya menjadi S min 1, 3S min 3 ya. S min 3 ya. Supaya ini menjadi 3 dalam kurung S min 1 kan ya. Nah, kalau ini 3S plus 5, ini 3S min 3 berarti ditambah berapa? 8 ya. Ditambah min 1 per S plus 1 ya. Nah, ini berarti 3 dalam kurung S min 1 dibagi S min 1 kuadrat plus 4 ditambah, nah ini 4 itu kan 2, jadi 4 kali 2 per S min 1 kuadrat plus 4 min per S plus 1 ya. Nah ini kan sudah terbentuk ya. Yang ini itu 3 E pangkat T cos 2T, ini menjadi plus 4 E pangkat T sin 2T ditambah yang ini E pangkat, nanti kurang ya, dikurang E pangkat min T ya. Ya, jadi ada 3 suku itu kan ya. Ya, hasilnya dibandingkan ke bawah kan sama ya. Ya, jadi silahkan mau pakai yang ada di PPT atau mungkin pakai yang saya tulis itu. Kalau yang saya tulis, saya menggunakannya yang paling atas itu ya, untuk memisahkannya. Kemudian ABC-nya dicari, ketemu, kemudian baru diarahkan ke pergeserannya ke arah sinus dan kosinus. Ya, jadi tinggal mana yang dianggap lebih mudah, silahkan dipilih caranya. Ya, jadi seperti itu materinya sudah habis ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Eh, Permisi, Patri, ada mungkin dari saya sendiri masih sedikit kurang jelas ya. Kalau kalau misalnya contoh soalnya itu misalnya nih kan kalau misalnya itu kan impact dari Laplace kan yang berbentuk rasional misalnya tuh penyebutnya itu dia penyebutnya itu kan persamaan kuadrat tetapi persamaan kuadrat tersebut di penyebut rasional itu dapat difaktorkan apakah 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 dari persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan itu bisa diselesaikan dengan bisa diselesaikan dengan apa non-repeat linear factors atau quadratic factors atau walaupun misalnya persamaan kuadratnya di penyebutnya itu bisa bisa difaktorkan ya persamaan kuadrat tersebut harus tetap menyelesaikannya dengan kuadratik
faktor, Pak. Begitu pertanyaannya. Iya, oke. Jadi kalau penyebutnya itu memang bisa difaktorkan, ya gunakan cara yang pertama tadi. Jadi penyebutnya kan bisa difaktorkan menjadi faktor-faktor linier. Ya berarti dipecah menjadi bentuk-bentuk linier ya. Kemudian masing-masing kan arahnya ke E pangkat semua kalau linier ya. Jadi nggak ada pergeseran jadi E pangkat ya. Tapi kalau ada yang tidak bisa difaktorkan tadi, kalau kita cek akarnya, kalau dibuat sama dengan nol itu akarnya kompleks ya, berarti harus kita lakukan cara yang ini. Jadi penyebutnya tetap dalam bentuk kuadrat, atasnya bentuk linier ya. Nah, jadi aturan ini sama dengan aturan pada saat teknik pengintegralan ya, mengintegralkan fungsi rasional. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami dengan jelas, Bisa Bapak. nggak? Terima kasih. Ya, ya. Jadi yang berikutnya soal yang ada di forum diskusi. Itu di forum diskusinya. Ya, ini latihannya. Silakan ya, mau boleh pilih yang mana. Kemudian boleh nanti ditampilkan ke sini dulu. Kemudian nanti diposting di forum ya. Nah, jadi sudah ada yang akan maju di sini. Saya matikan share screen-nya dulu. Ya, jadi sudah ada yang request. Triani nomor 7, Bintang nomor 12, Pawaja nomor 11 ya. Ya, silahkan. Bu Ola masih sakit ya, belum masuk ya. Tadi bola WhatsApp saya masih di RS. Eh, bentar. Kayak sini Pak. Nomor 11 itu harus dipisah dulu dan nggak ada yang berulang untuk penyebutnya. S1, S2, sama S2. Soalnya ini ya. Berarti di sini kita bikin dulu warna kuning. Jadi A-nya itu dikali S2 plus A ditambah S2. Jadi di sini mulai ada nolnya, bakal masukin 3 S ya Pak. Yang pertama ketika S-nya 1, S-2, ketika S-nya 1 bakal dapat nilai A, S-2 bakal dapat B, S-5 nilai C. Ini saya substitusi S-1 seperti ini, langsung aja A-nya dapat min 4, B-nya min 1, nya 6.
C-nya 6. Terus balik ke Ya, jadi oke dari tadi situ sinyal saya hilang. Tiba-tiba saya ngilang di internetnya. ya, Pak, saya ulang Pak. Iya, tadi memperoleh 4 sama itu ya, 4 main 1 sama 6 ya ABC-nya. Itu dari mana? Ya, itu dari sini kan kalau bisa jadi kayak gini ya. Jadi balikin lagi penyebutnya disamain A-nya plus 2 plus 5 terus B-nya dikali S minus 5 C-nya 2. Di sini saya bakal masukin S. Yang pertama S-nya 1 buat dapetin nilai A, S-nya min 2 buat dapetin nilai B, S-nya min 4 buat dapetin nilai C. Kalau Iya. dimasukin X-nya 1, Hmm. berarti kan ruas kirinya min 4, ruas kirinya min 72, ruas kanannya 18. Kiranya 4. Terus kalau S2 kirinya 9, ruas kanannya min 9B. Jadi B-nya min 1, S-nya min 5, berarti ruas kirinya 108, kanannya 18C. Iya, Berarti C-nya 6. Kita balik lagi ke tahun sebelumnya, pisahnya jadi min per S min 1, 6, S per 1. Nah, kalau udah kayak gini, kalau di invert Laplace-nya jadi inverse Laplace-nya itu pisah jadi min 4. Ini min 1 dikali per S min 2, 6 dikali. Nah, kan arah ke eksponen ya. Oke. Jadi kalau ini A-nya itu 1, jadi E pangkat T. Kalau yang ini A-nya itu min 2, jadi E-nya berarti T. Ini E-nya berarti min, jadi E pangkat min 4 T. Hasil akhirnya bentuk Laplace inverse-nya adalah min 4 E pangkat T dikurang E pangkat min 6 E pangkat min 5 T. Saya rasa udah benar ya Pak. iya, oke, sudah betul. Masih Pak. Permisi Pak, saya izin mempresentasikan nomor 12 ya Pak. Iya, kira. Ya, baik. Jadi kan nomor 12 itu kan soal yang diketahui ini kan fungsi fungsi yang akan diinverskan, fungsi Laplace yang akan diinverskan kan min S min 7 per S tambah 1 dikali S minus 2. Sama dengan ini, sama dengan Laplace inverse dari min S min 7 per S plus 1 dikali S min 2. Ini kita bentuk, kita pecah jadi bentuk, karena ini apa, fungsinya rasional, jadi jadi harus dibentuk kayak ini. Misalkan A per plus 1 plus B per S min 2. Ini dari apa, persamaan fungsi rasional tersebut. Ini ya, ini dari apa, persamaan fungsi rasional tersebut dibentuk persamaannya ini untuk variabel S itu A plus B dikali S. Persamaannya A tambah B sama dengan minus 1. Ini minus 1 kali S. Lalu untuk minus 7-nya ini ditambah min 2A tambah B. Ini min 2A tambah B sama dengan 7. Bentuk persamaannya seperti ini dari fungsi rasionalnya. Ini ini bagusan ya. Jadi dari fungsi rasional ini membentuk persamaan A ditambah B. Ini A ditambah B ya. Sama dengan min 1. Ini S-nya ini min 1 kali S. Min 1 dan min 2A tambah B sama dengan min 7. Dari apa, penyelesaian SPLDV ini kita kita temukan A-nya itu 2 dan B-nya itu minus 3.
Karena 2 min 3 min 1, ini min 2 dikali 2, min 2 kali 2 4, min 3 min 7. Jadi A-nya 2 dan B-nya min 3 terbukti. Ini maka jadi sehingga bentuk A-nya itu 2 per X plus 1 plus min 3 per S min 2. Ini plus kali minus jadi minus ya. 2 per S plus 1 minus 3 per S min 2. Jadi di sini kan terbentuknya Laplace inverse dari Laplace-nya. Jadi sama dengan ini kita pecah jadi 2 dikali Laplace pangkat min 1 1 per S plus 1 min 3 dikali Laplace min 1 dikurang 3 dikali Laplace inverse dikali 1 per S min 2. Jadi ini Laplace inverse Laplace dari 1 per S plus 1 itu pangkat min T ya dikali 2. Ini sedangkan 1 per S min 2 ini pangkat 2T inverse-nya nih. Inverse Laplace dari 1 per S min 2. 2T dikali 3 karena ada 3 ya kali kan. Jadi 2 dikali pangkat min T minus 3 dikali pangkat 2T. Oleh karena itu inverse dari Laplace pada fungsi ini rasional ya. Fungsi rasional. Ya, oke. Sudah betul Rasional ya. tersebut adalah 2 kali E min T min 3 kali E pangkat 2T. Jadi seperti itu pendapat saya terkait jawaban nomor 12 ini. Bila ada tambahan atau tambahan dari Bapak mungkin ada yang kurang tepat bisa dipersilakan berikan tambahan. Terima kasih. Iya, sudah betul ya Bintang ya. Ya, Iya oke, baik sudah. Pak. Ya, baik. Nanti di posting juga di forum diskusi ya. Ya, siapa? Bapak, saya izin yang nomor 7 ya, Pak. Ya, silahkan. Udah terlihat belum? Ya, jadi untuk yang nomor 7, soalnya itu determine fungsi Laplace inverse dari 2S plus 16 per S kuadrat plus 4S plus 13. Nah, di sini saya sederhanakan bentuknya agar mendekati bentuk fungsi yang ada di tabel. Itu mendekati fungsi yang pangkat AT, cos BT, dan sin BT. Nah, di sini S kuadrat plus 4S, saya kerjainnya dari bawah dulu. Itu kalau disederhanain jadi S plus 2 kuadrat. Nah, ini kan karena kita butuhnya plus 13, jadi kita butuh plus 9 lagi. Nah, terus atasnya juga 2S-nya bisa dikeluarin. Itu karena belakangnya 16, plus 16, di sini masih plus 4, berarti kurang 12. Lalu 2-nya saya keluarin, jadinya Laplace inverse dari S plus 2 per S plus 2 kuadrat plus 9 ditambah 12 per 3 Laplace inverse dari 3 per S plus 2 kuadrat plus 9. Karena saya tambahin per 3 karena biar menyesuaikan bentuk yang sin BT itu. Nah, ini kalau diubah jadi 2 pangkat 2 dikali pangkat min 2T cos 3T ditambah 12 per 3 pangkat min 2T sin 3T. Lalu dikali hasil akhirnya jadi 2 pangkat min 2T cos 3T ditambah 12 pangkat min 2T per 3 sin 3T. Bagaimana, Pak, jawaban saya? Ya, ya ini tadi mikrofon clip on-nya baterainya juga habis. Ternyata repot juga ya kalau ini harus apa namanya kalau baterainya habis nggak tahu
Ya sudah betul ya, Triana sudah betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk nomor 3 itu soalnya S plus 1 per S kuadrat ditambah 2S tambah 10. Nah, kita mau nyari inverse Laplace-nya. Jadi kita tulis Laplace inverse dari S tambah 1 per S kuadrat tambah 2S tambah 10. Ini bisa kita jabarkan menjadi untuk yang ini. Nah, S ditambah 1 per S ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Lalu setelah itu kita jabarkan lagi, 9 ini bisa dipecah menjadi 3 pangkat 2. Nah, bentuk ini itu sebenarnya mirip dengan fungsi Laplace cos, yaitu cos BT, yaitu S min S kuadrat tambah B kuadrat. Karena di sini ada A-nya, nilai A-nya yaitu 1, jadinya nih 1 itu sebagai A, jadi dia mirip di fungsi Laplace dari E pangkat AT cos BT, yaitu S min A per S min A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi fungsi inverse-nya itu dari E pangkat T cos 3T, Pak. Ya, itu ya pangkat mente ya kayaknya ya. E pangkat, Kan itu S plus ya, plus 1 kan. nah, E pangkat min T harusnya. Iya. Ya, oke, silakan nanti di posting di forum ya. Pangkat mente ya, itu bukan pangkat T. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Nanti untuk tugas individunya juga silakan untuk diselesaikan ya. Untuk yang tugas individu hari ini berarti deadline-nya sampai minggu depan ya. Oke, kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Bapak Terima kasih, atas Bapak. ilmunya. Ya.